Oke, perkenalkan nama saya Mirza Putra Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal mengenai pemrograman ya. Yang pertama ada bagaimana cara membuat daftar kosong dalam Python. Oke. Kalau daftar kosong itu kita cukup memberi nama daftarnya, daftar, kemudian diberi kurung kotak. Nah, gini sudah bisa sebenarnya. Kalau kita mau print juga bisa. Ini. Nanti yang muncul hanya bagian kurungnya saja. Nah, oke. Nah, selanjutnya ada apa hasil dari kode berikut ini. Kode berikut ini, oke. Jadi kita beri nama daftar. Kemudian dengan kemudian list dalam kurung 1, 10, 2, oke. Kemudian kita print daftar. Daftar itu harusnya nggak bisa. Berarti ini nggak bisa pakai English ya. Ini tuh harusnya set. Nah, jadi ada 1, 3, 5, 7, 9. Jadi ini tuh maksudnya gimana sih? Kan 1 di sini itu sebenarnya angka 1 mulai dari 1. Kemudian 10 itu batas angkanya 10. Jadi 10 itu kan 9 ya. Nah, kemudian 2 di sini itu maksudnya kelipatan 2. Jadi 1, 3, 5, 7, 9 itu kan kelipatan 2 dan sebelum angka 10 seperti itu. Nah, selanjutnya ada bagaimana cara menambahkan elemen ke akhir daftar dalam Python. Menambahkan elemen ke akhir daftar dalam Python. Oke. Berarti kita bikin daftar dulu. Daftar 1, 2, 3. Oke, ini. Kemudian kita bisa menambahkan ini menggunakan apa? Menggunakan fungsi append. Nah, seperti ini. Kita tambahkan. Kemudian tinggal kita print. Daftar. Nah, di sini akan langsung muncul di akhir ya. Dan selanjutnya ada bagaimana cara menghapus elemen pada indeks tertentu dalam daftar. Bagaimana cara menghapus elemen pada indeks tertentu dalam daftar. Oke, jadi kita bikin daftar lagi. Aja lah. Ya cepat. Cepat. Nah, tambahin dah ada banyak. Pakai apa sih? Biar kita pakai kata kunci del. Del ini maksudnya ya delete lah ya. Mesti kita paham lah. Di keyboard juga ada tombol del, delete seperti itu ya. Yang kita sebut daftar. Nah, di dalam kotak ini kita tujukan mau menghapus bagian mana. Misal kita hapus bagian 2. Kita print daftar. Nah, kok 2-nya nggak kehapus sih mas? Jadi 2 di sini tuh bukan angka 2 ya, tapi nomor urut 2. Karena kalau Python itu pemrograman itu angka itu awalnya dari 0 ya. Jadi ini 0, 1, 2, maka 2 yang berarti ada angka 3. Makanya di sini angka 3 itu hilang. Oke. Nah, yang selanjutnya ada len. Apa output dari kode berikut ini? Oke, kita buat seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Taran. Kok hasilnya 5? Sebenarnya 5 itu apa sih? Jadi 5 di sini itu jumlah angka yang ada pada dalam sini. Jadi fungsi len itu untuk memunculkan jumlah daftar angka atau huruf mungkin sebenarnya bisa juga. Cuman di sini kita coba menggunakan angka ya. Jadi karena di sini ada 5 maka akan muncul di sini 5. Selanjutnya nomor 6, bagaimana cara mengakses elemen terakhir dari sebuah daftar dalam Python. Elemen terakhir, oke, kita buat daftar lagi ya. Nah, setelah itu tinggal kita print daftar. Gini doang. Ya iya, kalau gini doang kan nantinya akan muncul ini ya daftar ya. Nah, seperti ini ya. Lalu gimana sih caranya biar muncul tuh? Kita beri kurung kotak di dalamnya, kemudian kita beri angka dari elemen akhir tersebut. Mungkin kita berpikir kan ini dari 0, 1, 2, 3, 4 berarti 4 ya. Nanti akan muncul 5.
dan itu adalah elemen terakhir. Tapi ada cara yang lebih cepat, itu menggunakan min 1. Nah, min 1 ini mendeklarasikan angka yang paling terakhir. Nah, ini juga bisa diubah misalnya min 2. Min 2 itu apa? Min 2 itu nantinya akan mendeklarasikan angka kedua dari terakhir. Jadi kan muncul 4. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya apa hasil dari kode berikut ini? List. Oke, kita buat list dulu ya. 1, 2, 3. Kemudian pop. Pop. 1, 2. Oke. 1 ini nomor 2 ini kan urutannya nomor 1 ya kan 01 ya. Oke. Nah, tapi sebenarnya apa sih fungsi ini kok bisa munculkan angka 2? Jadi fungsi dari pop ini tuh mengeluarkan, bukan memunculkan. Jadi mengeluarkan. Jadi ketika kita melakukan print pada daftar yang di atas ini, maka hasilnya angka 2 yang tadi dikeluarkan akan hilang menjadi 1 dan 3 seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada bagaimana cara menggabungkan dua daftar dalam Python. Oke, kita berarti bikin dua daftar ya. Kita bikin angka 4, 5, 5. Oke. Gimana sih cara menggabungkannya? Jadi menggabungkannya itu kita tinggal ditambahkan. Oh ya, ini kita bedakan ya harusnya. Nah, kita tambahkan. Tambahkannya itu gimana? Jadi kita bikin nama baru, misal daftar gabungan lah ya. Daftar gabungan. Kemudian daftar 1 pertama ditambah daftar kedua. Itu. Oh, daftar kedua kan daftar 1 ya. Kemudian tinggal print. Print. Daftar gabungan. Ketika di print nantinya akan memunculkan daftar dengan gabungan antara 1 dan daftar pertama dan daftar kedua seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuat stack menggunakan daftar dalam Python. Bagaimana cara membuat stack menggunakan daftar dalam Python? Oke, kita buat stack. Masih mirip ya seperti membuat daftar sebenarnya. Dan bagaimana kita masukkan data ke dalam stack. Kita menggunakan append. Kita beri angka 1 misal. Dan lagi kita tambah lagi. Misal 2. Oke. Kita print. Kita lihat. Ya, jadi ini cara membuat stack ya, menggunakan stack seperti ini. Selanjutnya bagaimana cara mengimplementasikan antrian menggunakan DQW dari model collection. Jadi dari model collection itu kita butuh fungsi yang namanya from collections import DQ. Nah, seperti ini. Jadi kita bikin queue sama dengan DQ. Seperti ini. Dan kita beri nama, kita masukkan data ke dalam DQ tadi ya. Kemudian tinggal kita print. Nantinya outputnya itu akan menjadi DQ seperti ini. DQ 1, 2 seperti itu. Oke, yang selanjutnya apa hasil dari kode berikut ini? Oh, apa? Tinggal di. Nah, seperti ini muncul. Jadi apa sih fungsi set itu? Fungsi set itu memunculkan, tapi datanya itu tidak muncul semua. Jadi yang terduplikat itu akan hapuskan seperti itu. Di sini ada 1, 2 ada 2, cuma muncul 1. 4 ada 2, cuma muncul 4 seperti itu. Oke. Selanjutnya ada bagaimana cara menghapus semua elemen dari set dalam Python. Menghapus set dari dalam Python. Oke. Kita buat dulu ya. Set. Kalau set ini kita harus menggunakan kurung kurawa. 1, 2, 3, 4, 5. Oke.
Kemudian, lalu gimana cara ngapus set ini? Kita menggunakan kata kunci yang disebut clear. Tahu lah pasti arti clear. Python itu emang simple bahasanya. Dan tinggal kita print. Selesai. Langsung hilang. Oke, yang selanjutnya ada apa hasil dari kode berikut ini? Dictionary. Oke. Kemudian dictionary C. Belum di copy ya. Belum di copy. Nah, apa sih hasilnya? Oke, kita coba print ya. Hasilnya adalah nantinya di yang pertama ini akan menambahkan dari data yang kedua. Jadi jadi bisa dibilang itu menambahkan dictionary ke dalam kamus yang dictionary sudah kita buat, daftar dictionary yang kita buat. Sudah kita buat. Nantinya C ini akan masuk ke atas. Nah, ini hasilnya. Gitu. Ini dictionary yang sudah ditambahkan C, kata kunci C ya. Oke, selanjutnya ada bagaimana cara mengakses nilai dari kunci A dalam kamus dictionary kunci A. Jadi kita bikin dictionary lagi. Dictionary. Oke, bikin. Nah, yang tinggal kita print. Gimana mengaksesnya? Tinggal kita masukkan aja dictionary, kita sebut namanya dulu. Kemudian dalam kurung kurawa ini mirip sebenarnya kayak menyusun daftar. Cuman kita harus kasih tanda petik karena kan kita mencarinya kata kunci ya. Jadi misalnya kata kuncinya A, maka nantinya yang muncul adalah 1 seperti itu. Sebenarnya ini juga bisa menggunakan yang lain ya, ada tambahan get ini. Built-in function or method that is not executable. Maksudnya nah ini bisa menggunakan get, cuman harus diubah ini jadi tanda kurung biasa ya. Cuman sebenarnya get ini nantinya bakal digunakan untuk sesuatu yang lebih spesifik. Kalau untuk biasa ya lebih universal akan menggunakan get yang seperti ini yang biasa ya. Oke, yang selanjutnya apa hasil dari kode berikut ini? List 1, 2, 3 dan list insert. Oke, kita bikin. Kita copy aja. Lain kita. Nah, kita copy aja. Kita copy aja ini. Ini juga di copy. Oke, kemudian tinggal kita print. Nanti munculnya apa? Munculnya adalah menambahkan 4 di sini. Kenapa? Mungkin kita berpikir, oh mungkin satu ini terduplikat. Sebenarnya enggak. Jadi maksud dari 1,4 ini tuh menambahkan angka 4 ke urutan 1. Jadi kan ini 0, 1, 2. Nah, 1 itu kan habis 1 ya. Habis 0 ini ya. Jadi maka 4 itu akan dipasang di sini sebelum angka 2. Oke, maksudnya bagaimana cara mengeluarkan daftar dalam urutan untuk menurun bagaimana cara mengeluarkan daftar dalam urutan menurun dalam Python. Urutan menurun itu maksudnya mundur kali ya. Mundur berarti kita buat daftar dulu. Kembali. Oke. Jadi fungsi yang digunakan itu ada short di daftar, short dalam kurung reverse true. Apa ada ini kan kita akan balik ya, jadi dari belakang ya.
seperti ini. Nah, jadi otomatis angka-angkanya terbalik ya, oke? Karena di sini true, kalau misalkan di sini false, nantinya akan berubah. Jadi nggak mundur. Oh, false-nya harus everything. Soalnya kalau kecil itu kayak itu dideklarasikan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya ada apa hasil dari kode berikut ini. Oke, kita copy lagi. Kita cek lagi. Cek, kita cek. Oke. Kemudian kita print. Berarti result. Oh. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kegunaan union itu 3, menggabungkan dua ini ya, A dan B ini, cuman tidak boleh ada duplikat. Ini mirip seperti combine list ya. Yang combine dari mana ya combine? Nah, ini menggabungkan. Cuman kalau di sini tuh walaupun angkanya duplikat akan tetap masuk. Nih. Tapi kalau yang ini duplikat tidak diperbolehkan. Oke. Oke, yang selanjutnya ada apa hasil dari kode berikut. Oke, kita copy lagi. Kemudian B sama dengan A. Kemudian B open for. Oke. Tangan. Oh, belum di print ya, harusnya di print dulu. A. Nah, kok munculnya 1, 2, 3, 4 sih? Ini kan 1, 2, 3. Jadi penjelasan itu di bagian B ini ya. B ini mereferensikan A. Jadi B ini sudah mereferensikan A. Karena walaupun di sini yang ditambahkan elemen itu ke B, tapi itu otomatis akan merubah daftar A itu. Jadi ketika kita print A, maka hasil itu akan keluar seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara memeriksa apakah sebuah kunci ada dalam dictionary? Bagaimana? Oke, kita print dictionary lagi. Dictionary mana? Kita butuh dictionary lagi. Gimana? Memeriksa. Oh, memeriksa. Ya, ada atau enggak gitu ya. Jadi kita menggunakan fungsi key in dictionary. Jadi kita masukkan kata kuncinya dulu. Misalkan A, kita mau cari kata kunci A. Terus kita tambahkan in. Nah, bagian belakangnya ini kita masukkan nama dictionary kita, karena di sini pakai nama dic, jadi pakai dictionary ya. Misalkan ini di sini ya, misal dic 1. Di sini juga butuh 1 sebenarnya. Nah, akan true karena di sini ada. Misalkan kita isi n, maka false. Oke, selanjutnya ada bagaimana cara menghapus elemen pertama dari DQ dalam Python. Oke, elemen pertama kita pakai from collection lagi. Kita bikin DQ. Seperti ini. 1, 2, 3, 4. Oke, setelah terbuat DQ, tinggal pakai fungsi pop left. Jadi mengeluarkan angka yang ada di paling kiri seperti ini. Print DQ 1. Copy. Nah, apa yang ini dihapus seperti itu. Selanjutnya buatlah program Python untuk membuat daftar list dan tambahkan 5 angka ke dalamnya. 5 angka. Oke, kita buat daftar kosong dulu. Dan menambahkan 5 angka. Berarti pakai append. Tapi kalau pakai append kelamaan, jadi kita bisa pakai ini. Nah, kita bisa pakai ini. Set. Nah, kita bisa langsung masukkan ini. Jadi karena kita 5 angka, kita 6.
bisa lagi. Ini nggak bisa. Ini harusnya bisa, tapi kenapa? Kita pakai ini aja ya, kita pakai for ya, for i friends. Ini bisa juga sebenarnya. Kemudian tinggal kita open kan, daftar open. Yang di open apa? Yang di open itu huruf i di sini ya, karena di sini rekursinya mudah. Artinya daftarnya kan dimasukkan 5 angka. Oh salah, ini kurang for i in range. Nah, jadi i-nya itu akan langsung masuk. Nah, masuk i-nya ini masuk ke sini. Jadi di sini range dulu menentukan angkanya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian i yang tadi itu akan dimasukkan ke daftar seperti itu. Oke, yang selanjutnya tulislah program kita membuat kamus dictionary dengan 3 entry. Oke, kita buat dictionary lagi. Sudah. Cetak nilai kunci tertentu yang ada di kamus tersebut. Oke. Berarti tinggal kita print saja ya. Print. Kemudian di 1. Ini. A. Oke, selesai. Ini doang. Kemudian lanjut lagi, buatlah program Python yang menggunakan set untuk menyimpan beberapa angka. Program Python yang menggunakan set untuk menyimpan beberapa. Oke, kita buat set dulu. Set. Pakai kurung kurawa ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian menambahkan. Oke. Jadi untuk menambahkan set itu nggak menggunakan append ya, karena kalau menggunakan append nantinya akan error. Jadi yang digunakan itu add. Kita tambahkan 5. Kemudian kita tambahkan 6 ya. Print. Nah, seperti ini. Oke. Dan juga kalau misalkan menambahkan itu nggak bisa angka yang sama ya. Kalau angka yang sama karena set itu menghapus duplikat seperti ini. Oke. Selanjutnya tulis program Python yang membuat DQ menggunakan modul collection. Kita pakai collection lagi. Kemudian kita 3 elemen. Kita pakai fungsi event. Seperti ini. Kita copy biar nggak ngetik. Ganti angka 3 ini 2. Oke. Kemudian tinggal kita print. Saya ada 1, 2, 3. Kemudian buatlah program Python yang membuat daftar list 1 sampai 5. Kita buat daftar list 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kalau sudah, gunakan metode pop. Oke, menggunakan metode pop untuk menghapus elemen terakhir. Oke, berarti kita buat daftar terhapus. Kemudian berarti kita daftar titik menggunakan pop. Ini. Terus di sini bisa dikosongin aja ya. Kenapa dikosongin? Ini seperti ini. Kita print dulu ya. Print
yang daftar terhapus dulu karena minta elemen yang dihapus ya. Hapus. Kemudian print hasilnya. Kemudian print hasilnya. Nah, oke, jadi kenapa di sini otomatis yang kalau ini hapus? Jadi tanpa diisi pun sebenarnya ini akan otomatis menghapus yang terakhir ya. Cuman kita bisa juga isi kayak yang tadi ya -1. Ini akan isi bagian paling terakhir atau bisa spesifik. Kemudian itu bisa lebih spesifik ya kalau menggunakan angka. Jadi ini bisa masuk 4. Nah, seperti itu. Tapi kalau dikosongi bisa langsung menghapus bagian belakang. Seperti itu. Jadi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.